Terkadang hanya karena persoalan yang sepele, namun nyawa bisa saja melayang. Kejadian di Riau ini sakit hati tak dibagi wifi, padahal sudah berbagi istri, sahabat sendiri, akhirnya dihabisi. Inilah Aksa Bercerita YouTube channel ABC Aksa Bercerita gitu kan. Pastinya subscribe terlebih dahulu, ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Terima kasih buat yang udah subscribe. Meskipun sudah bisa dibilang bestian alias konco kental, bahkan istri pun sampai mau dibagi. Namun yang namanya sakit hati tetap saja menggelapkan mata siapa saja. Pelakunya sampai tak menggunakan logika. Kejadiannya ini di Riau nih, warga. Pada 20 Oktober malam kemarin, Iksan yang merupakan pelaku dan Nofrianto yang merupakan korban gitu ya. Jadi korban ini, mereka berdua ini menenggak minuman haram bernama tuak secara bersama di rumah kebun tempat Iksan. Mereka ini memang sudah berkawan baik sebelumnya. Jadi ya mungkin aktivitas seperti ini ya emang sering mereka lakukan. Karena minum-minum, lanjutlah sampai malam hari di tanggal 26 Oktober sekitar jam 3 dini hari. Keduanya pun masuk ke rumah gitu ya, ke rumah Iksan gitu ya, karena yang terdekat adalah rumah Iksan, karena memang cuaca sudah sangat dingin lah ya di jam-jam segitu gitu ya. Nah, disitulah Nofrianto ini meminta agar istri dari Ihsan ini melayani nafsu bejatnya. Nah, Ihsan pun dengan sukarela ya, dengan sukarela ini bukannya melarang atau marah atau seperti apa, malah justru dengan sukarela memberikan istrinya. Saat itu istrinya yang sedang tidur di kamar belakang dibawalah ke ruang tamu tempat Nofri ini berada gitu ya. Bahkan Ihsan ini memegangi gitu ya, yang memegangi tangan dari istrinya agar tidak berontak, sebab istrinya ini sempat melakukan perlawanan, gak mau harus melayani Nofrianto. Usai melampiaskan nafsu bejatnya, Ihsan gitu ya, dan Nofrianto ini rupanya masih lanjut minum-minum gitu ya, minum-minuman haram itu. Nah, sementara istri Ihsan di jam 4.30 pagi ini udah bersiap-siap pergi ke pasar dengan wajah sedih karena baru saja jadi korban ruda paksa. Bahkan dia mandi ini sambil menangis gitu ya, karena nggak nyangka gitu ya, kok bisa kejadian yang dialami dirinya tersebut gitu ya. Pasti istrinya tuh nggak sampai berpikir seperti itu. Kenapa suaminya berpikir sampai seperti itu ya? Jam 4.55 pagi, Ihsan meminta hotspot kepada Nofrianto karena HP istrinya yang dia hotspotin itu dibawa ke pasar oleh istrinya. Nah, keduanya pun masih asik dengan minuman dan handphone masing-masing gitu ya. Namun menjelang matahari terbit gitu ya, Nofrianto ini mematikan hotspotnya gitu ya. Nah, otomatis HP Ihsan ini langsung nge-lag, nggak bisa terkoneksi dengan internet lagi. Nah, tentu Iksan ini bertanya dong kepada kawannya itu, loh kenapa gitu kan ya hotspotnya dimatikan gitu ya, kenapa gitu ya. Nah, Nofrianto ini menjawab karena baterai handphonenya ini mau habis gitu kan, dan sisa kuotanya ini tinggal 200 MB. Nah, gitu jawaban dari Nofrianto gitu ya. Awalnya Ihsan tentu ya memaklumi ya, mungkin karena emang baterainya handphone emang benar-benar mau habis gitu kan ya, dan kuotanya juga udah mau habis gitu kan. Namun kok dilihat-lihat gitu ya, diamat-amati ada yang janggal gitu ya. Nofrianto ini masih asik menonton video 18 plus di handphonenya. Ihsan tentu sakit hati dong gitu ya, dan berpikir kenapa Nofrianto ini hitung-hitungan sama dia. Padahal Ihsan sendiri ini sudah memperbolehkan Nofrianto ini berhubungan dengan istrinya sendiri gitu loh. Jadi kayak, gue ini udah nyerahin istri gue ke lo gitu ya, orang yang paling berharga gitu ya, tapi lo cuma wifi doang gak dikasih gitu ya. Masa iya wifi doang ini gak dikasih sama sekali gitu ya, istilahnya kayak gitu kan. Nah, melihat ada parang gitu yang tergeletak, Ihsan pun mengambil parang tersebut lalu membacokannya kepada Nofrianto. Usai menjalankan aksinya gitu ya, Nofrianto tentu tewas ya gitu ya. Ihsan ini coba menghilangkan jejak, yaitu barang bukti atas kejadian ini, noda darah yang ada di kasur dan kain dibuang ke belakang rumah gitu kan ya. Sementara jasad Nofrianto ditutupi terpal warna biru. Dia juga mengambil daun-daun kering dan daun pisang untuk menutupi jasad dari Nofrianto agar tidak terlihat.
jam setengah 7 pagi ini ya, saat istrinya Ihsan pulang dan bertanya gitu ya dengan basa-basi gitu, di mana keberadaan Nofrianto. Nah Ihsan ini menjawab gitu, hanya menjawab jika Nofrianto ini udah dijemput oleh teman yang lainnya gitu, untuk mengelabui sang istri. Nah 10 menit kemudian Ihsan ini mulai menggali lubang gitu ya untuk mengubur jasad temannya itu. Lalu setelah dikuburkan begitu saja gitu ya, kalau diolah TKP ini dikuburkan tanpa busana. Dia ini sehari kemudian gitu ya, di tanggal 27 Oktober Ihsan kabur melarikan diri ke Pekanbaru, kalau nggak salah baca seperti itu. Namun berhasil ditangkap oleh polisi di tempat persembunyiannya. Nah, rupanya ada fakta yang mengejutkan lagi nih. Rupanya Ihsan dan Nofrianto ini pernah melakukan hubungan badan di ruko sarang walet dekat rumah pelaku. Alamak gitu ya. Aduh. Jadi ini penuh drama sekali ya terkait hal ini. Nah, kalau menurut warga-warga ini gimana? Tulis di kolom komentar. Pastinya bagi warga yang punya cerita gitu yang ingin diceritakan, boleh banget kirimkan ceritanya ke email kotakemail.abc@gmail.com gitu ya. Boleh bentuk tulisan ataupun audio. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.